Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai dalam kitab 1 Tesalonika, pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan 13. Jika Anda menonton program ini untuk pertama kalinya dan ingin kembali melihat episode-episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami semuakitabsuci.com, di mana Anda dapat menemui episode-episode sebelumnya. Anda dapat dengan mudah mendapatkannya di komputer Anda dan memiliki perpustakaan Anda sendiri. Naskah episode juga tersedia jika Anda memiliki pertanyaan atau kebutuhan, kirimkan kepada kami. Dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba-hamba Tuhan, Dr. Fayez Fuad dan Saudara Elia Kerolos. Selamat datang para hamba Tuhan. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kami akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Dr. Fayez, saya akan membaca ayat 1-5 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ia berkata di ayat 1, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Apa yang ia tidak bisa tahan? Dan apa keputusan yang ia Saya lakukan? melihat kalimat ini, kami tidak dapat tahan lagi diulang 2 kali dalam paragraf ini. Rasul Paulus tidak bisa tahan akan berita apapun yang akan membuatnya ragu mengenai ketegasannya. Dari orang-orang percaya yang dimenangkannya kepada Tuhan di Tesalonika, dia tidak dapat menerima berita apapun yang mungkin menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu terguncang dalam segala hal yang berkaitan dengan iman mereka. Itulah sebabnya bab ini dimulai dengan oleh karena itu, yang berarti mengingat hal-hal sebelumnya. Mengingat menjadi pelayan Tuhan yang telah memenangkan mereka kepada Tuhan, dan akulah bapa mereka dalam iman. Dia menggambarkan dirinya dalam pasal 2 dengan mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dia memberi mereka susu rohani yang murni. Selain itu, dia adalah saudara seiman mereka. Jadi mengingat semua hal sebelumnya, dia tidak sanggup lagi untuk khawatir. Jadi menurutnya lebih baik dibiarkan saja, di Athena saja. Meskipun dia sebagai seorang tertua yang memiliki duri di dalam daging, sangat membutuhkan perawatan. Dia butuh membutuhkan seseorang untuk Timotius merawatnya. dan untuk didorong oleh orang-orang di sekitarnya. Namun dia rela ditinggal sendirian di Athena dan mengirim Timotius dengan dorongan pesannya kepada saudara-saudaranya yang ada di Tesalonika, agar ia dapat memberikan semangat kepada mereka di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan, dan kokohkan mereka dalam iman dan hidup yang suci, dan meyakinkan Paulus tentang hal itu. Dan dia tidak bisa tenang dan diberi semangat sampai Timotius membawa berita yang menggembirakan tentang jemaat Tesalonika. Dan selagi dia tidak tahan, dia memutuskan untuk mengirim Timotius. Ya. Setelah itu dia menyebutkan beberapa sifat baik Timotius.
Mohon ceritakan tentang itu, Dr. Fayez. Faktanya dia melakukannya 3 hal. Paulus mengutus Timotius lalu menulis surat itu kemudian berdoa untuk mereka dalam pasal ini. Oke, Dia mengutus Timotius kepada mereka dan nyatanya Timotius bukan orang biasa. Rasul Paulus mengutus Timotius untuk 5 misi. Biarkan saya membaca apa yang dia katakan tentang Timotius ketika dia mengirimnya ke orang Filipi. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Memperhatikan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Seolah-olah dia berkata kepada mereka, Timotius mencari kepentingan Yesus Kristus, bukan kepentingannya sendiri. Dan aku tidak punya orang yang punya rasa sayang yang sama sepertiku terhadapmu selain Timotius. Di sini dia menggambarkan Timotius dengan atribut yang indah. Katanya, Timotius saudara kita. Aku tidak mengutus kepadamu seseorang yang mengaku lebih tinggi darimu dan menganggapmu lebih rendah derajatnya. Tidak, Timotius adalah saudara kita. Benar-benar ekspresi yang sangat bagus. Saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Ia datang untuk menyemangatimu dan membagikan imanmu. Oke, baik. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus tentang orang yang bernama Timotius. Dan semoga sifat-sifat ini ada dalam diri kita dalam semua pelayan Tuhan. Saudara Elia, Paulus mengkhawatirkan saudara-saudaranya di Tesalonika agar jangan sampai terjadi kesengsaraan yang berdampak pada mereka dengan cara yang jahat. Apa dampak penderitaan terhadap mereka? Apa yang bisa dilakukan penggoda terhadap mereka? Ketika Tuhan Yesus Kristus menceritakan perumpamaan tentang penabur, ia menyebutkan orang-orang yang tidak mempunyai akar dalam dirinya. Paulus khawatir kalau sampai salah satu dari mereka akan dipengaruhi secara emosional. Sementara tidak memiliki akar dalam dirinya sehingga dia mungkin akan sepenuhnya meninggalkan Tuhan bahkan sebagai orang beriman sejati. Penderitaan dan kesengsaraan dapat menyebabkan mereka Dan pingsan. membungkuk atau bisa memberikan mereka ketakutan, dan karena dia mengkhawatirkan mereka, dia mengirimkan Timotius dan juga menulis surat kepada mereka untuk meyakinkan mereka dan menyemangati mereka untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Seperti yang kita katakan sebelumnya di pasal yang kedua, dia mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan, tetapi dia sangat terdorong ketika dia menemukan jemaat Tesalonika menjadi gembira dan tabah. Bahkan ketika menderita penderitaan dari keluarga dan kerabat mereka, dan mereka menanggung penderitaan dengan segala sukacita. Inilah tujuan yang sama dari khotbah Tuhan Yesus Kristus yang diberikan di ruang atas dalam pasal 16 di kitab Yohanes. Yesus berkata kepada para murid sebelum dia disalib, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Paulus khawatir kalau mereka akan terguncang atau menyerah di hadapan pencobaan. Apa yang meyakinkan dan menghiburnya adalah bahwa dia menerima kabar bahwa mereka berdiri teguh di dalam Tuhan. Oke, kita rehat sejenak lalu kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Jika Anda seorang yang beriman, pemirsa terkasih, ini tidak akan membuat Anda kesulitan. Menerima Kristus tidak berarti memperoleh polis asuransi terhadap penderitaan. Faktanya, masalah Anda akan bertambah ketika Anda menjadi anak Tuhan. Bahkan jika Anda belum pernah menghadapi masalah sebelumnya, Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak akan terkena badai, melainkan Dia memberitahu kita bahwa kita akan melewati segala badai dalam hidup kita. Namun, Dia berkata dengan jelas dan yakin bahwa Dia akan menyertai kita melewati badai ini dan kita pasti akan selamat. Karena perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tenggelam. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab 1 Tesalonika pasal 3. Dr. Fayez ayat 4 berkata, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, kami telah katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa akan ada penderitaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyajikan Injil kepada orang-orang? Apakah kita hanya akan menonjolkan manisnya saja atau pahitnya juga? Bagaimana kita seharusnya memberitahu orang-orang tentang mengikuti Kristus? Hanya menonjolkan manfaatnya atau harganya juga?
Mungkinkah dampaknya menyebabkan orang mundur? Seperti yang kita dengar dari saudara Elia, Tuhan Yesus Kristus tidak menipu kita. Dia tidak menyatakan bahwa jika kita ikuti Dia, maka hidup akan mudah, atau kapal kehidupan kita akan berlayar di laut dengan tenang, tidak menghadapi badai, melawan angin, kegelapan, atau ombak yang besar. Tuhan tidak mengatakan demikian. Sebaliknya, perjalanan gereja digambarkan berkali-kali bagaikan kapal yang tersiksa di tengah amukan ombak, laut yang ganas, dan angin yang kencang. Tuhan dengan jujur berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan Rasul Petrus berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Mengapa itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh? Ini tidak aneh. Ini memang sesuatu yang sangat biasa. Orang beriman bukan dari dunia ini. Dan selama dia terhubung dengan Kristus dan dengan dunia, dan iblis membenci Kristus akibatnya, keduanya akan memusuhi orang beriman. Maka tidak lazim untuk orang percaya terbebas dari cobaan, mempunyai kesehatan yang baik dan dapat menyelesaikan masalah atau penderitaan apapun hanya dengan doa. Hal ini sebenarnya tidak terjadi. Bukan hanya ini, tetapi Tuhan di dalam Injil Yohanes mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Artinya, jangan harap dunia akan memperlakukanmu dengan lebih baik daripada dunia memperlakukanku. Penderitaan dan siksaan tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menghitung ganjarannya. Kita mengikut Kristus yang ditolak. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Oke. Maka tidak heran jika orang percaya akan menderita di dunia. Saya ingin menekankan saudara Ayat dan saudara Faiz bahwa semua orang yang mengikuti Kristus, Tuhan menjaga mereka tetap aman. Baik. Mendirikan mereka dan menyemangati mereka. Memang benar ada penderitaan dan penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jangan sampai ada pemirsa kita, ada yang panik dan mundur mengikuti Kristus. Saya yakinkan melalui firman Tuhan bahwa semua orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, Dia melindungi mereka. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukunyakan dia, dan aku keperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Jangan sampai seseorang mungkin salah memahami kata-kata Anda. Saya akan katakan orang-orang beriman tidak dikecualikan dari penganiayaan saja, atau kematian, tetapi meskipun Tuhan menghendakinya untuk membiarkan mereka menderita atau bahkan mati demi Kristus, ada suatu kehormatan yang tiada taranya, yaitu mahkota kehidupan. Ya. Itulah pahala yang menanti semua orang percaya dalam penderitaan demi namanya. Mungkin salah satu dari penonton akan berkata, dari mana Anda mendapatkan ide ini? Kita harus mengatakan pada orang-orang, jika kamu mengikuti Kristus, kamu akan beristirahat dari jerih payahmu dan kemiskinanmu, dan ketika Anda menerima Kristus, Anda akan disembuhkan dari penyakit Anda dan terhibur atas penderitaan. Tetapi mengikuti Kristus bukan hanya tentang hal-hal itu saja. Anda tetap perlu memberitahu orang-orang tentang penderitaan dan kesengsaraan. Bagaimana kita menjelaskannya? Tuhan Yesus Kristus telah menekankan fakta ini beberapa kali, seperti yang baru saja kita dengar dari hamba Tuhan, Dr. Faiz. Saya akan membaca kembali ayat yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tuhan Yesus berkata di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Juga Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada Bapa ketika dia sedang berdoa. Injil Yohanes pasal yang ke-17, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Jadi, kami tidak mengatakannya sendiri. Tuhan Yesus Kristuslah yang mengatakan hal ini, tetapi Dia juga yang mengatakan pada Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Seperti telah Anda katakan, melindungi mereka daripada yang jahat bukan berarti mengecualikan mereka dari penderitaan. Ini berarti menjaga iman mereka sementara mereka melalui penderitaan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Surat kepada Tesalonika dipenuhi dengan khotbah yang terkait dengan penderitaan. Dan saya mengharapkan banyak pembicaraan tentang penderitaan, bahwa Paulus akan berduka cita karena orang-orang percaya telah berbalik arah dan tidak berjalan bersama Kristus seperti yang terjadi dalam Yohanes 6. Namun yang mengejutkan, mereka tabah, ceria, dan penuh semangat. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya tentang ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Pertanyaan saya adalah, jika mereka benar-benar beriman, apakah si penggoda dapat mencobai mereka dan menghancurkan iman mereka? Apakah konsep orang percaya bisa binasa itu adalah hal yang benar? Iya, pertanyaan penting.
Adakah kemungkinan untuk ini? Dia khawatir kalau si penggoda akan mencobai mereka dan akibatnya jerih payahnya sia-sia. Dan jika seseorang adalah orang percaya sejati, tentu Tuhan akan mendukungnya. Namun penggoda menggoda setiap orang percaya. Dalam Matius 4, Tuhan Yesus Kristus sendiri dipimpin oleh Roh Oke. ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan si penggoda yaitu iblis mendatangi dia. Iblis berani mencobai bahkan Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja, dia tidak mendapati kesalahan apapun padanya dan tidak menemukan akses kepadanya sama sekali. Kristus adalah batu, jalan ular di atas cadas. Namun orang percaya rentan untuk dicobai oleh iblis kapan saja. Bisakah Oke. orang beriman sejati binasa? Tidak, karena Tuhan sanggup meneguhkan dia. Tetapi Tetapi aku telah berdoa untuk engkau untuk supaya Rasul imanmu jangan Paulus, gugur. ia sangat khawatir tentang orang percaya. Biarkan saya mengingatkan pemirsa terkasih kita tentang sesuatu yang telah kita katakan. Kewajiban manusia dan rahmat Tuhan. Ini adalah dua garis sejajar yang tidak pernah bisa bertentangan. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah, ia berkata bahwa Allah sanggup mengokohkannya. Namun ketika dia mengacu pada tanggung jawab manusia, dia menyemangati mereka untuk berdiri teguh. Di sini dia berbicara tentang aspek tanggung jawab manusia dalam berdiri teguh dalam iman Kristen. Jadi dia khawatir kalau ada di antara mereka akan terguncang. Tapi Paulus khawatir kalau salah satu dari mereka akan terpengaruh secara emosional. Padahal imannya palsu. Jadi ketika si penggoda mencobai dia, akan terungkap bahwa dia tidak beriman Oke. sama seperti Simon. Tapi dia bukan benar-benar orang percaya. Godaan tidak menyebabkan orang beriman yang sejati gagal, namun hal itu menyingkapkan orang beriman yang palsu. Pada saat godaan musuh, orang percaya tetap berada di tangan Tuhan. Dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Supaya Supaya imanmu Domba-dombaku jangan mendengarkan gugur. suaraku dan aku mengenal Benar. mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah hal jaminan yang abadi bagi orang percaya. Oke, Saudara Elia, saya mau bertanya tentang ayat 6, 7, 8. Ya, Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Apakah yang membuat Paulus diyakinkan dan dikuatkan bahwa mereka berdiri teguh? pertama apa yang menyemangati Rasul Paulus adalah hasil yang luar biasa. Tidak ada yang menggembirakan penginjil atau pendeta seperti melihat buah yang berlimpah dalam jiwa, khususnya ketabahan orang beriman. Buahnya terlihat jelas di sini dalam dua kata yang manis yang Paulus katakan, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan bawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Iman dan kasih selalu terkait satu sama lain. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terkait dengan kasih terhadap semua orang suci. Dia mengatakan hal ini juga dalam Efesus 1. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dia bersukacita atas buah ini. Hal yang kedua, dia bersukacita karena banyak hal yang membuat mereka teguh berdiri di dalam Tuhan. Paulus berbicara mengenai salah satu hal ini dengan mengatakan kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Mereka telah melihat seorang teladan, Yang indah. panutan, dan ini membuat mereka tabah di dalam Tuhan. Mereka mengetahui bahwa iman Kristen tidak bermuka dua. Seperti yang dilakukan orang-orang ketika mereka menyampaikan kata-kata yang hebat, tetapi tidak mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat teladan indah dari hamba Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga adalah hal yang indah itu membantu mereka untuk tetap tabah. Yang membuat Paulus bersorak, itulah kasih mereka kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Tuhan Yesus Kristus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dia juga mengatakannya di Yohanes pasal 15. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam Benar. kasihku. Rasul Ya. Paulus menyimpulkan dengan mengucapkan kata-kata yang sangat indah. Iya. Sekarang kami hidup kembali. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, karena kamu berdiri teguh di dalam Tuhan, maka kita hidup. Buahnya bening dan ini adalah tujuan hidup kita.
Benar. supaya kami membawa kamu kepada Tuhan dan supaya kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Iya. Seolah-olah Paulus mengatakan itu dalam hidupnya yang telah menjadi bermakna ketika dia menemukan mereka berdiri teguh. Dr. Fayez, di ayat 9, 10, dan 11, Paulus mengucap syukur. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dia bersyukur. Apa perasaan dari Paulus terhadap mereka? Dan apa yang kurang dalam iman mereka yang ingin Paulus tambahkan? Jadi ayat ini mengingatkan saya pada ayat serupa yang dia katakan di Kolose, di mana dia berbicara tentang dirinya sebagai pelayan gereja untuk menggenapi firman Tuhan. Apakah firman Tuhan kurang sehingga Paulus perlu menggenapinya? Tidak, maksudnya bahwa ada beberapa kebenaran dan misteri yang berhubungan dengan gereja Tuhan yang Roh Kudus tunjuk untuk diungkapkan oleh Rasul Paulus. Hal itu tidak diwahyukan kecuali kepada Rasul Paulus dan ia menuliskannya dalam surat-suratnya. Jadi menggenapi firman Tuhan artinya berarti menyelesaikan wahyu yang berkaitan dengan gereja Tuhan. Di sini dia berbicara tentang melengkapi apa yang kurang dalam iman mereka. Karena ketika Timotius kembali dalam ayat 6, dia telah membawa kabar baik tentang iman dan juga tentang kasih. Ini adalah kedua hal namun ada yang kurang, yaitu harapan. Keyakinan, harapan, dan kasih. Kasih mereka terhadap satu sama lain dan iman mereka baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan harapan mereka? Hal itu tidak terlihat jelas. Mereka memiliki beberapa pertanyaan tentang harapan. Mereka khawatir tentang mereka yang tertidur sebelum kedatangan Tuhan. Maka Rasul Paulus mengirim Timotius kepada mereka dan menulis surat pertama disusul surat kedua. Dan dia berdoa agar dia melakukannya. Dapat memenuhi apa yang kurang dalam iman mereka. Di sini yang dia maksud adalah iman mengenai ajaran tentang kebenaran yang kedatangan Tuhan. terguncang di hadapan mereka. Ya. Oke, hadirin pasti punya pertanyaan. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 12 dan 13 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita membutuhkan penjelasan di ayat 13, kiranya Tuhan menguatkan hatimu. Mohon jelaskan ayat 13, Saudara Elia. Jadi, mereka maju dalam hal kehidupan praktis dan buah rohani. Dan itulah mengapa ia berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Ia tidak berbicara tentang iman dan keselamatan mereka, tapi tentang kehidupan doktrinal dan praktis. Namun dia fokus pada hal spesifik yang dia doakan dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Faktanya, jemaat Tesalonika berasal dari latar belakang penyembahan berhala dan paganisme terkenal karena ketidakmurniannya. Perzinahan dan perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Oke. Dan itulah sebabnya Rasul merasa khawatir dan mendesak mereka untuk memimpin hidup suci yang artinya pengabdian penuh kepada Tuhan. Kekudusan itulah pengabdian kepada Tuhan, pada dasarnya adalah karya ilahi. Alkitab mengatakan dalam surat kepada jemaat Kolose pasal 1 tentang Tuhan Yesus Kristus karena diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan bekerja di dalam kita melalui pekerjaan salib dan darahnya untuk mendedikasikan kita kepada Allah Bapa. Pengudusan praktisnya adalah suatu pekerjaan yang berkesinambungan. Ketika Rasul berbicara tentang gereja di Efesus 5, dia berkata, Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya demi gereja itu agar ia dapat menguduskannya setelah membersihkannya dengan mencuci air. Dengan firman itu, ada pekerjaan ilahi, tapi ada aspek lain, aspek kemanusiaan. Rasul Paulus ingin menasihati orang-orang percaya seperti yang juga akan kita lihat di ayat pertama, pasal 4. Untuk diri teguh dalam berjalan dalam kesucian. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagaimana orang beriman mengarahkan pandangannya pada Tuhan tentang Allah Bapa seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam surat orang asing, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Sama seperti Dia yang di kudus. dalam seluruh hidupmu yang telah memanggil kamu. Rasul Paulus dalam Tesalonika 1, pasal yang kelima, menasihati mereka untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Tuhan memberkati, kita telah di akhir episode, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin.
Saya butuh seseorang untuk memberitahu beberapa sifat Timotius seperti yang Paulus sebutkan. Hal ini dikatakan tentang Timotius di dalam ayat yang kedua. Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus dan rekan Allah dalam penyebaran firman Kristus. Yang membedakan hidup Timotius adalah dia rajin dan bekerja keras dalam pelayanan Tuhan. Salah satu misi yang telah dia penuhi adalah dia diutus oleh Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika untuk menegakkan dan menguatkan keimanan orang-orang di Tesalonika. Oke, baik. Apakah mungkin, andai kata setan menggoyahkan iman seseorang dan orang itu akan binasa, mungkinkah? Tidak. Mengapa? Yang mungkin terjadi itu iblis menggoda orang percaya dan dia bahkan berani mencobai Kristus sendiri. Tapi dia tidak pernah bisa menyebabkan orang percaya binasa selamanya karena orang beriman dijaga keselamatannya oleh Tuhan sendiri. Kristus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Oke, terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب وديه طول الحياة لك القلب وديه طول الحياة Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.